Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SPN Negeri 1, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta seluruh peserta didik. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat limpah rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyelesaian visi-misi tujuan dan pembelajaran mendalam di SDN Kebon Putih 1. Acara yang selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Solihin SPD. Kepada Bapak Solihin dipersilakan. Sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa walidayya warhamhum wa tmarrina sabira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebon Putih 1, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta seluruh peserta. Alhamdulillah, pada kali ini mari kita pujikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengibasan pembelajaran mendalam di SDN Kebon Putih 1. Acara yang selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Risa Ayu SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pemaparan atau penyampaian yang telah kami pelajari selama 5 hari di SD Negeri Selayang B2, yaitu pelatihan pembelajaran mendalam. Yang pertama, di dalam pelatihan pembelajaran mendalam modul 1 tentang pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh atau grow mindset. Pola pikir bertumbuh adalah suatu pandangan yang yakin bahwa kecerdasan, bakat, dan keterampilan dapat tumbuh dan berkembang. Seperti menurut Profesor Abdul Mu'ti, kalau orang berpikir dengan grow mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu, jangan
asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Perbandingan dari pola pikir tertumbuh yaitu pola pikir tetap. Berikut adalah perbandingannya, bisa kita lihat. Misalnya contoh pada kejadian yang pertama, ada siswa pendiam yang tampak tidak tertarik selama pembelajaran. Menurut suara PTT guru yang PTT, dia tidak tertarik belajar, mungkin memang tidak bisa mengikutinya. Sedangkan suara PTB-nya, mungkin dia punya cara belajar yang berbeda, hanya saya harus mencari pendekatan yang sesuai untuk menggali potensinya. Itulah perbedaan seorang pendidik yang memiliki suara PTT dan PBB. Perbedaan yang kedua adalah pada kejadian kekurangan alat praktik karena anggaran belum turun misalnya. Menurut guru yang PTT, tanpa alat mana mungkin siswa tidak bisa memahami materi dengan baik. Tetapi menurut seorang pendidik yang memiliki suara PTT, mari kita manfaatkan barang seadanya. Ini bisa jadi momen untuk menumbuhkan kreativitas dan rasa ingin tahu mereka. Itulah perbandingan dari pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Selanjutnya, pada modul 2, pengertian pembelajaran mendalam, yaitu definisinya merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Dalam pembelajaran mendalam, memuliakan yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga untuk mewujudkan profil lulusan 8 dimensi. Kemudian di sini ada lingkaran. Lingkaran pembelajaran mendalam ini bisa dijadikan rangkuman atau sebagai pedoman kita sebagai pendidik. Yang pertama ada lingkaran inti pembelajaran mendalam. Kemudian ke lingkaran kedua yaitu dimensi profil lulusan. Dan lingkaran selanjutnya prinsip pembelajaran, yaitu bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Selanjutnya pengalamannya mengaplikasikan, merefleksi, dan memahami, mengaplikasi, merefleksi. Dan yang terakhir ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Dimensi profil lulusan merupakan fokus lulusan yang akan dicapai, yaitu iman keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan yang terakhir komunikasi. Untuk pengalaman belajarnya, dulu kita menggunakan taksonomi Bloom dari Anderson dan pada tahun 2001. Sekarang kita menggunakan pengalaman belajar dari taksonomi Solo, Big dan Collins 1982, yaitu pengalaman belajarnya yang bidang merefleksi, mengaplikasi, dan memahami. Terdapat perbedaan, yaitu yang pertama menciptakan, mengevaluasi, sedangkan pada taksonomi Solo yang kita gunakan saat ini yaitu berpikir abstrak dan yang mendalam. Kemudian menganalisis dan menerapkan, sedangkan pada taksonomi Solo kita menggunakan relasional untuk mengaplikasikan dan menghubungkan ide-ide. Selanjutnya dalam memahami, sedangkan taksonomi Solo multi struktural untuk memahaminya
keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya, keterbukaan terhadap perspektif baru atau PBB tadi, PB. Keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu bermakna. Dalam bermakna ini yang pertama kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Keterlibatan peserta didik berperan dalam memecahkan masalah isu terkait di kehidupan nyata, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan dengan bidang ilmu lain, pembelajaran sepanjang hayat, atau bermakna hingga siswa dapat memahaminya. Dan yang terakhir dalam prinsip ini yaitu menggembirakan. Sebagai pendidik kita harus menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik minat, rasa ingin tahu, menginspirasi, juga terdapat tantangan yang memotivasi. Kemudian tercapainya keberhasilan belajar yaitu aha moment. Yang terakhir memberikan ruang prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan. Yang terakhir pada modul 3 terdapat pengalaman belajar yaitu memahami, mengaplikasikan, dan berefleksi. Di dalam pembelajaran mendalam ini kita memiliki tepuk PM ya. Tepuk PM ini bisa dilihat pada video berikut. Yang pertama, tepuk PPB dan KPP ini merupakan pedoman kita sebagai guru agar dapat memiliki pola pikir bertumbuh sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas penyampaian materi yang begitu bermanfaat. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya atau yang ingin menyampaikan pendapatnya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan sedikit bertanya. Kan dalam pembelajaran mendalam itu kita berfokus pada 8 dimensi lulusan. Apa contohnya? Misal di kelas di kita, contohnya yaitu berkolaborasi. Baik dari segi pelajaran apapun pasti itu harus dilaksanakan. Nah, pengen dikasih contoh ketika kita mengajar. Apa berkolaborasinya? Jadi jangan sampai begini. Di 8 dimensi kelulusan tapi di dalam kelas tidak diterapkan ya, itu mohon. Barangkali mungkin saya sudah menerapkan tetapi belum tahu bahwa itu berkolaborasi. Nah sekarang pengen dijelaskan hanya itu saja. Bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini serinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Herlis. Pertanyaannya tentang kolaborasi dari 8 dimensi kelulusan. Contoh yang sedikit contoh yang saya tahu misalnya yaitu ketika kita ada pelajaran buku misalnya, sedangkan saya sebagai guru kurang memahami tentang buku dan kurang bisa dalam keterampilan seni buku, kita dapat berkolaborasi dengan guru lain atau bahkan sejawat yang memiliki keahlian tersebut. Itu adalah sedikit contoh. Kan kolaborasi itu tidak hanya guru dengan guru, yang saya maksud adalah anak dengan anak berkolaborasi sama supaya pembelajaran itu anak dengan anak. Bukan mungkin ada ya anak dengan anak berkolaborasi begini. Silakan. Sedikit tambahan, tadi memang betul apa yang dikatakan oleh penyampai materi bahwa kita menggunakan metode, harus menggunakan metode kolaborasi dengan tujuan agar
kita tidak atau anak tidak memiliki ketimpangan, karena saya yakin tidak semua guru mempunyai keahlian seperti itu ya. Nah, kalaupun misalnya kita untuk berkolaborasi, misalnya tidak dengan seni, bisa guru dengan teman sejawat atau teman sejawat dengan siswa juga bisa. Seperti yang saya sudah lihat di kelas 6 atau di pembelajaran ekskul ya. Contoh ini yang real yang sudah kita laksanakan secara kolaborasi itu dalam latihan misalnya upacara atau misalnya pramuka ya. Saya ya pembimbing atau pembina pramuka misalnya untuk menyuruh anak yang lebih mahir untuk melatih adik-adiknya, atau misalnya di bidang upacara ya kita bisa anak kelas 6 bisa melatih anak kelas 5, itu bisa berkolaborasi dalam bidang ekskul atau pelajaran yang lainnya. Atau misalnya kolaborasi anak dengan anak dalam mata pelajaran, kan ada teman sejawat juga di anak ya. Misalnya anak yang sudah mencapai atau sudah mengerti tentang materi yang kita berikan, kita bisa diberikan pembelajaran atau pelajaran tambahan, maksudnya pengayaan ya, atau diberikan dengan anak yang berapa orang anak yang sudah menguasai materi tersebut bisa membimbing anak yang memang belum mengetahui atau belum memahami materi yang kita sampaikan. Itu bisa dikatakan kolaborasi atau anak dengan anak atau siswa dengan siswa. Mungkin itu sedikit tambahan. Ada tambahan? Bagaimana Pak Eris? Adanya masih ada? Oke. Cukup? Terima kasih atas penyampaian pendapat serta masukannya. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Rahayu Anggriani SPD. Dipersilakan. Acara selanjutnya penyampaian materi pengibasan pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Rahayu Anggriani SPD. Kepada Ibu Anita Rahayu dipersilahkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau pengimbasan pembelajaran yang di BIMT kemarin ada 7 modul. Yang disampaikan oleh Bu Risa 3 modul, dan selanjutnya oleh saya yaitu modul asesmen pembelajaran mendalam, bahan bacaan asinkronus perencanaan pembelajaran mendalam, hafalan pembelajaran mendalam, dan terakhir bahan bacaan asinkronus tentang kolaboratif. Yang sampaikan terlebih dahulu yaitu tentang asesmen. Asesmen dalam pembelajaran mendalam yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Prinsip asesmen yaitu berkeadilan, objektif, dan edukatif. Kalau disingkat yaitu BEO. BEO itu berkeadilan, objektif, dan edukatif. Berkeadilan yaitu pendidikan melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Kalau objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atau pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Yang terakhir, edukatif. Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Di dalam asesmen terdapat 2 penilaian, yaitu tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif biasa digunakan per awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, dan di akhir. Contohnya tes formatif yaitu tes kuis, pertanyaan singkat, dan banyak lagi di dalam pertengahan pembelajaran. Kalau tes sumatif adanya di akhir, yaitu contohnya UTS, UAS, portofolio, dan lain sebagainya. Nih, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Penilaian formatif
lainnya. Terus asesmen as learning yaitu jurnal reflektif, self assessment, per-assessment, checklist, kemajuan belajar dan lainnya. Penilaian sumatif, asesmen mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Contohnya tes lisan, tes tertulis, laporan terkait proyek, portofolio dan lainnya. Sumatif. Jadi di dalam asesmen ada tes formatif dan tes sumatif. Teknik asesmen ada observasi, kinerja, penilaian diri, proyek, tes tertulis, penilaian antar teman, tes lisan, penugasan, portofolio. Contoh teknis asesmen khas ini SMK ya. Aduh, lihat dulu. Seperti biasa, tes asesmen ada juga di sini menggunakan dulu kan taksonomi dulu waktu kurikulum 13. Sekarang kan kurikulum Merdeka diganti menjadi taksonomi Solo dan ada pengalaman belajarnya dan deskripsinya. Contoh pengalaman PM pada ranah afektif dan psikomotor yaitu 3M: merefleksi, mengaplikasikan, memahami. Nih, sebelum ke selanjutnya, ini dulu menghafal tepuk PM. Nih, gini ya, tepuk PM, prinsipnya, BBM, pengalaman, 3M, kerangkanya, pedagogis, kemitraan, lingkungan, digital, pembelajaran mendalam, istimewa, bisa? Ayo bareng-bareng semuanya ya. Tepuk PM, prinsipnya, BBM, pengalaman, 3M, kerangkanya, pedagogis, kemitraan, lingkungan, belajar, pembelajaran mendalam, istimewa. Seperti itu tepuk PM agar bisa menghafal bahwa pembelajaran mendalam itu ada prinsipnya BBM. BBM itu tadi jadi BBM itu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kalau 3M itu memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Dan kerangkanya yaitu pedagogis, kemitraan, lingkungan dan digital. Itu pembelajaran mendalam. Dan selanjutnya perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, perencanaan pembelajaran mendalam di sini ada sekarang tuh kan waktu kemarin RPP kurikulum 13. Sekarang sudah kurikulum 13 modul ajar. Sekarang dirubah lagi RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam. Ya, RPPM. Di dalam RPPM ini waktu mengerjakan kelompok 6 saya di dalam RPPM ada dimensi profil lulusan. Jadi setiap pembelajaran itu ada 8 dimensi profil lulusan. Nanti yang mau diajarkan tuh yang mana? Setiap pembelajaran kan berbeda-beda. Nah, ini kan kemarin contohnya tentang operasi gelangan cacah. Dimensi profil lulusannya penalaran kritis, kemandirian dan komunikasi. Desain pembelajarannya pun berbeda. Ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, praktik pedagogis. Desain pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital itu seperti laptop, proyektor, pengeras suara. Lingkungan pembelajaran itu yaitu di ruangan kelas dan memakai virtual itu. Pengalaman belajarnya itu memakai 3M, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Langkah pembelajaran, memahami, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Langkah seperti biasa ada langkah awal. Nih langkah awalnya itu harus tentang memahami.
perbedaannya mengaplikasikan. Murid berarti menghitung. Jadi apakah dari guru bisa nggak mengaplikasikan ke anak di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir merefleksi. Merefleksi yaitu biasa bikin soal ke anak. Khususnya dan tidak menurutnya. Dan rubrik penilaian dan seperti itu. Jadi perbedaannya modul ajar sama LPPM ada langkah-langkah pembelajarannya memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Dan ada juga 8 dimensi profil lulusan. Modul ajarnya ada dimensi profil lulusan dan ada 3M. Itu perencanaan pembelajaran mendalam. Dan yang terakhir kolaboratif. Kolaboratif saya meringkas saja. Yang saya tahu di BMT kolaboratif itu bisa antar siswa, antar guru, dan antar orang tua. Kolaboratif antar siswa menanyakan siswa bagaimana memahami pembelajaran. Kolaboratif antar guru, kita lagi belajar bahasa Inggris, sementara saya tidak bisa. Ada guru yang bisa kolaboratif dengan guru lain. Terus kolaboratif dengan orang tua murid. Kolaboratif dengan orang tua murid itu menanyakan perkembangan anak. Jadi orang tuanya menanyakan dan kita menjawab hasil siswa kepada orang tua. Terus bagaimana juga cara anak yang belum bisa, contohnya belum bisa baca, kita berkolaborasi dengan orang tua. Apakah anak di rumahnya belajar atau tidak? Jadi anak kita harus ada dengan orang tua. Dan kolaboratif kemitraan yang lain. Contohnya kita kan sering berkolaboratif dengan Yakult, Puskesmas, lagi banyak ya kolaboratif. Kalau ada pabrik-pabrik di sekitar dekat rumah, contohnya keripik, pabrik keripik, kita bisa juga berkolaboratif dengan pabrik keripik dan yang lainnya. Jadi kesimpulannya, apa itu pembelajaran mendalam? Yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna. Yang kedua, bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif. Tujuan pembelajaran mendalam membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi, meningkatkan kesadaran kekeluargaan dan kesehatan, mampu berkomunikasi efektif. Kerangka kerjanya ada dimensi profil lulusan, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran, dan prinsip pembelajaran. Dimensi profil lulusan yaitu ada 8: keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Prinsip pembelajarannya seperti biasa ada BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pengalaman belajarnya memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kerangka pembelajarannya praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Seperti tadi tepuk PM. Sebelum sekian mari kita ini dulu tepuk PM dulu. Tepuk PM. Prinsipnya BBM, pengalaman, 3M, kerangkanya pedagogis, kemitraan, lingkungan, digital. Pembelajaran mendalam istimewa. Cukup sekian dari saya. Ada yang mau bertanya? Pertama kita misalkan mengajar kelas 1, terus ada orang tua di kelas, kemudian anaknya tuliskan ya kan saya nulis, misalkan guru itu nulis di board, kemudian tulisannya itu
dituliskan sama orang tuanya, apakah itu termasuk kolaboratif? Oh, udah. Ya, kolaboratif antara orang tua siswa dan guru gitu kan. Ya. Izin menjawab atau ulang ini? Tarik tadi. Izin menjawab ya Mas Solihin. Seperti kelas 1 kan masih ada orang tua yang mengikuti ke kelas dan kadang yang ditulis sama orang tua. Kita di dalam pembelajaran mendalam lebih mendekatkan lagi ke anak, fokus ke anak dulu, ke satu orang itu. Kita dengan secara halus, bujuk gimana caranya, yang lain pada tahu orang. Pokoknya pembelajaran terus membujuk siswa supaya siswa mau belajar mandiri. Kita bujuk dulu, udah dibujuk masih gak mau, lebih baik dua tangan lah, tangan anak dan tangan orang tua. Udah sehari seperti itu masih tetap, siapa tahu seminggu kan kadang bosan, anak juga pengen nulis sendiri. Kan anak juga ada rasa penasaran nih. Nah, aku butuh orang tua wae nulis deh. Siapa tahu udah seminggu ke depannya mah dia nulis sendiri. Tapi kalau udah 2 bulan terus tulisan Bagaimana ya? Bagaimana kalau udah 2 bulan? Ya, bujuk orang tua dan anaknya itu kolaborasi kita sebagai guru dan orang tua kepada anak. Ya, orang tua dan anaknya harus saling mengerti sama guru. Cukup apa? Ada lagi? Gimana? Ya, izin bertanya ya Bu Nita, yang tadi dipaparkan oleh Bu Nita itu kan asesmen pembelajaran mendalam Ya. yang meliputi 2 poin. Yang pertama asesmen formatif, Ya. yang kedua asesmen sumatif. Yang saya ingin tanyakan, apa fungsi utama asesmen formatif dalam pembelajaran mendalam? Yang pertama mungkin kelebihannya apa, yang kedua kekurangannya seperti apa? Ya, terima kasih. Baik, Bu Anis, terima kasih pertanyaannya. Asesmen kan ada 2, Ya. tes formatif dan sumatif. Ya. Tes formatif itu untuk mengetahui sejauh mana anak bisa memahami materi kita. Kan bisa dalam pertanyaan, itu kan kasih poin Ya. ke kita. Bisa dalam selembaran. Itu sudah belajar tuh, kasih ini dulu Gimana kita? gimana kita aja. Mau dalam kuis, seperti kan berkelompok berkuis. Oh, iya, iya. Mau dalam kuis, kadang kan orang udah pakai laptop ya, pakai kuis gaming ya. Bisa. Itu bisa. Terus bisa kuis dalam kelompok. Siapa yang bisa? Itu kan nilainya buat satu kelompok. Terus bisa dalam pertanyaan 1 orang. Itu termasuk tes formatif. Kalau tes formatif kan beda lagi di ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Kekurangannya apa? Kekurangannya, kalau diterapin kekurangannya, kadang kan anak kita menjelaskan anak mau kemana kan gitu, pas ditanya kan kadang gitu, banyak yang kayak gitu. Coba nanti lebih mendekatkan lagi ke anak tuh kan ada yang nggak paham nih, kita tunjukkan satu orang itu ya dia oh sian ditodong ya seperti tadi kan Saya rasa dia yang ditunjuk gitu nah kan. gitu. Jadi nanti juga anak tuh biar pengen tahu nanti mah Mencari tahu, mencari tahu ya. Yang benar beritanya Cukup? Ya cukup. Ada lagi? Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan boleh di luar pembelajaran juga tentang pembelajaran mendalam. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anita yang telah menyampaikan pemaparannya yang begitu panjang dan juga membuat wawasan kita semakin bertambah. Yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mendengarkan pemaparan yang begitu banyak. Alhamdulillah alamin. Sekarang kita tutup bersama-sama dengan membacakan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas penyampaian materi yang begitu bermanfaat. Baiklah, dari sesi tanya jawab tadi dapat kita simpulkan bahwa penyelarasan visi misi dan tujuan pembelajaran dalam mendalam penting untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di SDN Kebon Putih 1. Acara yang selanjutnya yaitu penutupan. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu bermanfaat untuk kemajuan bersama. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.